Ya, halo pemirsa, senang sekali saya Reva Fardani bisa hadir kembali menjumpai Anda dan kali ini dalam program Tokoh Kita. Dan tokoh kita kali ini ialah Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, yaitu Bapak Hasto Atmojo Suroyo. Dan langsung saja kita akan mengajak Pak Hasto untuk berbincang-bincang. Mari ikuti saya. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Saya dengan Reva, kita udah janji dengan Pak Hasto mau berbincang-bincang dalam program Tokoh Kita nih Pak. Oh, baik. Boleh izin masuk Pak ya? Oh, dari mana ini? Jak TV. Oh, Jak TV. Ya. Baik, diperiksa dulu Pak ya. Boleh. Silakan. Siap. Silakan. Oke, udah aman semua ya? Oke. Wah, ini langsung ditunggu sama Pak Hastonya. Assalamualaikum Pak Hasto. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pengamanannya ketat banget Pak ya, tapi untungnya saya aman Pak ya. Pak Hasto, ini sebelumnya kita dari Jak TV mengucapkan selamat atas terpilih Bapak sebagai, kembali lagi Pak ya, sebagai Ketua periode 2019 hingga 2024 Pak Hasto ya. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lebih panjang boleh Pak ya? Silakan. Boleh. Rombongannya mana? Rombongannya udah ada semua Pak, tapi nanti kita yang in-frame kita aja berdua. Karena kalau semua kebanyakan. Oke, kita langsung duduk aja boleh Pak? Siap. Silakan. Kayaknya lebih enak kalau kita ngobrol sambil duduk boleh Pak ya? Iya, silakan. Siap, ini saya izin langsung duduk Pak ya? Iya. Jauh ya ke sini. Enggak terlalu jauh Pak, cuman sejam setengah lah. Iya. Itu lumayan jauh Pak ya. Baik, Pak Hasto, ini sebelumnya tadi kita sudah ngobrol, apalagi tadi kan saya pas masuk pun kayaknya pengamanan ketat sekali nih Pak ya. Apa karena lembaga perlindungan saksi dan juga korban sampai pelindungan dan keamanannya ketat banget gitu Pak ya? Ini pun sebenarnya kalau dari sudut perlindungan saksi kita ini masih terlalu kurang ya untuk pengamanannya. Cuma karena kita ini juga melayani korban, ini seringkali kita menerima kritik dari teman-teman LSM misalnya. Ini kalian ini kan pelayanan kepada korban, masa pengamanannya seperti itu, orang mau masuk aja takut gitu. Tetap aja ada kritik Pak ya? Ya, jadi ya kita ambil jalan agak soft gitu ya semuanya. Baik, Pak Hasto, ini kan juga mungkin pemirsa Jak TV juga pengen tahu nih, kira-kira kesibukan saat ini sedang apa sih Pak? Kalau saat ini ya rutin saja, kita melayani para terlindung kita, baik itu dari kalangan saksi maupun korban. Yang kita tangani sekarang ini 3.197 orang. Cukup banyak yang Pak ya? Yang sedang bergulir yang sedang bergulir. Karena layanan kita ini, kita melakukan evaluasi, jadi misalnya terlindung atau korban dilayani oleh LPSK, itu kita putuskan 6 bulan. Baik. Nah, sebelum 6 bulan kita lakukan evaluasi. Kalau di dalam evaluasi itu masih memerlukan layanan, ya kita perpanjang lagi. Baik. Dan bahkan ada yang sampai 8 tahun. 8 tahun? Iya, sampai sekarang belum putus. Putus juga gitu karena ya? memang perkaranya banyak dan dia diminta kesaksiannya untuk beberapa kasus, terutama kasus korupsi. Jadi pelindungan di sini memang tidak mengenal waktu Pak ya? Kalau memang masih dibutuhkan, masih terus Jadi memang tergantung kebutuhan terlindung kita. Ya, baik. Pak Hasto, ini kan juga baru bulan Januari kalau nggak salah Pak ya. Sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua dan saat ini dipercaya sebagai ketua. Ini boleh diceritain nggak sih Pak? Bisa akhirnya dipercaya sebagai kepala LPSK? Ya, sebagai wakil ketua pada waktu itu kita kemudian sudah selesai pada tahun 2018, tapi karena proses seleksi itu agak mundur, itu kan ada perpanjangan sampai 2019. Oleh panitia seleksi saya dipercaya untuk bisa lolos, dikirim ke presiden dan kemudian dari presiden dikirim ke DPR dan mengikuti fit and proper test. Akhirnya dari fit and proper test di DPR itu terpilih 7 orang. Baik. Nah, berbeda dengan lembaga yang lain, barangkali untuk memilih ketua itu dilakukan oleh 7 orang ini sendiri. Dari internal berarti. Internal, ya. Jadi dalam pemilihan ya karena teman-teman mempercayai saya untuk menjadi ketua, ya kemudian saya menjadi ketua itu.
Jadi memang prosesnya karena dipercaya dari teman-teman sendiri gitu lah kurang lebih Pak ya. Nah ini ada perbedaan nggak sih Pak dari masa jabatan yang sebelumnya sebagai wakil ketua dan akhirnya sekarang menjabat sebagai ketua, perbedaan paling signifikan tuh dari sisi apa Pak? Perbedaan paling signifikan saya mencoba mengkonsolidasi teman-teman ini untuk lebih fokus pada hal-hal yang substansi. Ya. Jadi para pimpinan LPSK saya minta untuk lebih berkonsentrasi memikirkan soal-soal yang strategis, yang substansi, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu banyak didelegasikan ke tenaga ahli maupun para staf. Jadi kita jarang pergi keluar kota dibandingkan dengan yang dulu. Karena kalau yang dulu itu lebih banyak kita bertanggung jawab untuk menangani kasus masing-masing dan kemudian jadi bisa lebih fokus gitu Pak ya? Kita lebih fokus ya. Dan berarti kalau tadi kita sedikit membicarakan tenaga ahli itu sifatnya teman-teman dari kuliah kah atau memang diseleksi sendiri oleh LPSK? Diseleksi sendiri. Jadi gitu. tenaga ahli ini bukan tenaga ahli pimpinan ya, tapi tenaga ahli lembaga. Oh baik. Ya, jadi tugasnya membantu pimpinan, bukan orang per orang, tapi pimpinan untuk hal-hal yang sifatnya substantif. Sementara untuk hal-hal yang sifatnya administratif, itu kita didukung oleh sekjen beserta jajarannya. Berarti memang kegiatan Senin sampai Jumat ini banyaknya di LPSK dihabiskan ya Pak ya, kurang lebih ya? Iya, kecuali memang ada tuntutan pimpinan ini harus ke daerah. Misalnya untuk koordinasi dengan Kapolda atau Kejaksaan Tinggi atau pemerintah daerah, gubernur misalnya, yaitu pimpinan bisa berangkat. Nah ini kan Senin sampai Jumat lebih banyak ibaratnya di kantor lah Pak ya. Nah kalau Senin sampai ataupun Sabtu Minggu tuh waktunya dihabiskan untuk keluarga juga atau gimana nih Pak? Ya umumnya keluarga pada umumnya gitu keluarga yang lain ya. Saya kira kita juga mempertimbangkan itu. Ya. Nah biasanya dihabiskan waktunya nih Pak sama keluarga. Lebih banyak main ke mall kah, kuliner dengan keluarga kah atau gimana nih banyaknya Pak? Ya rata-rata untuk kegiatan semacam itu. Yang penting menghabiskan waktu bersama keluarga. Jadi antara kerjaan, keluarga masih bisa berimbang gitu ya. Tapi sulit nggak sih Pak untuk bagi waktunya Pak? Karena kan sering keluar kota nih katanya nih. Kadang-kadang sulit. Kadang-kadang sulit. Sulitnya gimana nih Pak? Ya seringkali ada acara keluarga yang kita harusnya hadir, gitu. Kita kemudian tidak bisa hadir karena tuntutan pekerjaan. Untungnya semua bisa mengerti lah. Jadi semuanya balance lah ya. Ini kalau kita juga lihat nih Pak, mungkin pemirsa juga bisa lihat, kan ada pohon terus ada kertas-kertas bergelantungan. Ini nih isinya apa sih Pak? Ini kebetulan Agustus kemarin LPSK itu berulang tahun. Persisnya tanggal 8 Agustus. Baik. Kita ulang tahun ke-11. Ke-11 ya? Ya, jadi 11 tahun usia LPSK ini. Nah, kami baru menyelenggarakan resepsinya itu tanggal 28 Agustus. Kita mengundang berbagai pihak dari instansi pemerintah, dari institusi lembaga-lembaga, juga dari stakeholders dari negara sahabat ya, misalnya dari Amerika, dari Australia, ada kunjungan juga dari PBB. Kita undang teman-teman dari LSM juga kita undang. Dan kita minta mereka menuliskan harapannya kepada LPSK apa. Jadi di sini kertas-kertas isinya harapan gitu ya? Ini kita namai pohon harapan. Namai pohon harapan gitu ya. Berarti ini isinya dari teman-teman ataupun karyawan di LPSK dan juga bukan dari luar. Oh dari luar malah dari ya? Dari luar ya. Nah ini kalau saya lihat Pak, ada salah satu harapannya, mungkin pemirsa juga bisa lihat. Silakan. Kamera bisa ngambil nggak ya? Ini kira-kira harapan LPSK 2019 dan seterusnya. Mandiri dan permanen. Nah, ini maksudnya gimana nih Pak? Permanen itu gimana maksudnya? Ini saya kira ini harapan dari seseorang yang mengerti secara kelembagaan LPSK ini sampai saat ini itu masih beroperasi di bawah Satker. Yang di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Nah, ini memang menjadi masalah karena kita secara substansi sebenarnya partnernya dengan DPR itu dengan Komisi 3 karena di bidang hukum. Tetapi secara kelembagaan karena kita ikut menjadi satkernya Seknek, kita kemudian partnernya di DPR itu Komisi 2. Nah ini seringkali membingungkan kita. Sementara teman-teman Komisi 2 tidak menguasai betul
persoalan substansi yang ditangani oleh LPSK, dan teman-teman di Komisi 3 yang menuntut kinerja LPSK sesuai dengan tuntutan substansinya seringkali tidak memahami bahwa ada kesulitan-kesulitan, misalnya anggaran. Karena anggaran kita masih ikut seknek misalnya. Baik. Jadi itu yang seringkali membuat kami kesulitan secara operasional. Ya. Tetapi dengan harapan bahwa LPSK menjadi lembaga mandiri, ini sedang diproses. Mudah-mudahan tahun 2020 LPSK benar-benar bisa menjadi lembaga yang mandiri. Baik. Ini tinggal menunggu perpres saja, perpres tentang kesekjenan yang sekaligus mengatur bahwa LPSK sebagai lembaga yang mandiri. Nah, nanti kalau sudah menjadi lembaga yang mandiri, ya kita bisa merancang baik program maupun anggaran itu secara mandiri. Baik. Ya. Jadi Pohon Harapan dan Jak TV ini menjadi salah satu saksi ya sebagai harapan LPSK gitu ya. Ya, Baik. insya Allah. Insya Allah. Baik, dan pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.